satu victory ya Profesor dan juga Lim. Kalau misalnya kurangi barbar, perbanyak sabar. Perbanyak sabar. Jujur, walaupun Alter Ego sering banyak melakukan blunder, tapi gue agak kurang setuju. Gue lebih suka banyakin barbar. Oke, Karena iya. Alter Ego ketika dia sabar, dia menghilangkan potensial terbesar mereka. Taringnya jadi tumpul ya. Tariknya nggak punya, tapi ini dia kita harus menunjukkan dalam traffic. Wow, dengan adanya pain yang cukup signifikan Always on the way. dari sosok Kars, ini menjadi sebuah poin penting nampaknya di tangan dari Alter Ego, apalagi Saver. Dia tahu akan potensial seorang Kars dengan padangnya kemarin ketika dia menjadi pembuka. Iya sih. Beat up the flash. Joy. Tapi udah pasti ya, Joy, Suyo mungkin akan diperebutkan. Dan kita tahu sendiri juga tadi yang sempat kita perdebatkan ya, kayak GB atau Rin. Yang tentunya, kalau kita mungkin berkaca kepada fighter-fighter hero, mungkin di sini GB lebih dominan, tapi ini bisa menjadi pembuktian juga nih Lim. Bahwa GB dengan Joy-nya, apakah kita akan melihat sebuah movement tajam, tikungan-tikungan tajam, Ya. yang nanti bisa menyerang tiba-tiba dengan Electrifying Beats. Tapi kalau ngomongin soal Joy-nya Rin ya, bahkan kalau kita kenal Rin dari partian anomali lah. Mungkin banyak yang kenal di sana. Walaupun dari tim sebelumnya pun emang Rin ini udah tajam. Nah tapi kalau Joy ini identik banget sih. Bahkan kita sering banget ngeliat kan waktu ya masih baru lama partian lamanya. Rin ini memang hampir terbilang sering banget lah pakai Joy. Tapi bayarannya ke arah Karet dan Lui. Oh, ini Cukup mahal sih. dua hero yang lumayan nyaman sebenarnya. Gila. Karena X-Magic juga dari kemarin sempat menggunakan Luoi beberapa kali, tapi melepaskan Ranger juga sebagai matchup dan Suyo tentunya yang akan lebih mengamankan untuk objektif. Dan ban terhadap Lukas ya, berarti menandakan kalau Alter Ego sekarang kayak nggak mau teamfight jangka panjang dulu nih. Karena seperti yang kita tahu ya, Lukas dia kuat banget untuk teamfight panjangnya. Dan tambah lagi gue suka banget sih pick yang dilakukan oleh Do. Dia tahu nih, walaupun dia harus melepas dari 3 power tersebut, dia udah siapin Harit dan juga Lui. Walaupun secara tidak langsung, Avatar of God ini bisa meng-counter pergerakan dari Lui tersebut. Tapi in the end of the day, dia punya power front to back yang kuat. Iya. Gue memang ngelihat dari draft pick sekarang ya. Second pick tuh udah template banget bandnya sih. Dia udah akan band yang kayak 80% dia akan band Chusin. Dia akan band Fanny. Dan ya satu lagi terserah. Kalau memang first pick udah band Matilda, mungkin akan nambah satu lagi kayak Joy dan sebagainya. Tapi Povius band, ya ini akan target ke arah XP laner. Dengan adanya Cici juga. Pertanyaan terbesar sampai sekarang, Be. Editnya gimana, Be? Kayaknya so far edit kayak nggak ada masalah sih Lim. Mungkin permasalahannya di gimana caranya ngebuka dari Gatot Kacanya ini untuk EXP atau untuk roamernya dulu nih. Karena seperti yang udah kita lihat dari kemarin ya, Dreams ini lumayan sering spam ke arah high loss loh. Yang Dreams. menandakan kalau dia lebih terpaku kepada menjadi first man-nya dibandingkan second man-nya. Iya. Tapi ketika udah ada Gatot Kaca, gua rasa high loss nggak sampai diperlukan banget sih, Be. Jadi kayak gua mungkin beropini high loss dan Gatot Kaca ini adalah tank yang kuat banget sampai late game. Dengan revitalize-nya, karena Gatot punya pasif, karena dari high loss punya ultimate, itu bisa tahan lama sampai di late game-nya. Tapi kalau misalkan HP2, terlalu overkill gak sih? Ya, betul. Dan ini kalau misalnya gue lihat dari Alter Ego, kalau dia menutup ke arah high loss, ini mereka akan bermain dengan cukup barbar. Karena potensial di arah Gatot Kaca ini masih bisa di arah Dreams. Potensi kenapa aku bisa bilang ke arah Dreams, dengan adanya Cici, ya kan, yang sudah di-ban, ini Nino bisa menggunakan hero baru. Hero baru, kenapa bilang hero baru? Kita tahu Lukasnya sudah di-ban, kita tahu Gatot Kacanya kemungkinan besar masih flexing, Cicinya di-ban, dan kalau ada hero baru tersebut dan tiba-tiba dia mungkin saja menggunakan glue. Bisa. Kalau Boleh lo pegang. kalau lo lagi mikir kayak Khalid gitu loh, karena untuk mempermudah combo dari Gatot Kacanya. Dan kalau kita ngomongin di EXP, Nino beberapa kali juga membawakan Khalid di EXP. Oke. Walaupun jujur aku lebih suka di roamer sebenarnya. Untuk Khalid ya. Untuk Khalid. Karena Di style rotasinya, juga suka tuh. iya, rotasinya jauh lebih dominan dan Jauhead. Ya kita tahu lah Jauhead Suyo ya, yang dipopulerkan juga sama EVOS kemarin. Bahkan membuat early agresif itu jadi jauh lebih mudah. Dan untuk mendapatkan turtle di menit yang kedua jadi bener-bener secure lah untuk Suyonya. Bahkan setelah 2 buff nih, kayak buff yang kedua pasti dicepetin sama Jauhead. Dapat level 3, itu Suyo biasa nggak ngambil jungle lagi. Iya. Dia langsung masuk ke jungle lawan, entah itu ngepok di arah mid lane, mungkin di laning yang dituju kayak XP lane atau gold lane. Ya ngegeng ya. Geng, langsung ngasih damage seenggaknya. Karena ya kita tahu Suyo di level 3 juga pasti kuat banget. Gue penasaran sih dengan hero dari Alter Ego nih, mau kemana? Gue ngeliat butuh sisi di arah XP lane dan Chow. Chow XP sih harusnya. Valentina untuk menjawab dari diversion sepertinya. Karena beberapa kali
seperti Moreno contohnya, ya dia suka banget kalau misalkan lawan Luoyi ya udah lawannya pakai Valentina, bukan hero yang open map lagi kayak Selena atau bahkan Novaria. Oke. Berarti dia coba untuk copy dan ambil agresifnya juga berarti ya. Dan langsung Hilda, wow. Ini gue pikir bagus sebenarnya. Kalau misalnya Hilda ini berarti harus di, itu dia, di switch. Di switch. Di switch, karena kalau misalnya nggak Hilda, oke, itu bisa dia main pakai Chow di samping. Jadi Chow-nya itu nanti bisa main ke arah invite ke jungle juga, head to head juga. Ya. Tapi kalau menurut gua, kalau udah ada Hilda seperti ini, switch sih. Biar Gatot kacanya bisa nutup mirroring ke arah Hildanya. Gue masih lebih ke Chow sih yang untuk match up. Jadi nggak kalah jalan gitu loh, Hildanya jalan, Chow-nya pun jalan. Kalau Gatot Kaca mungkin gue ngeliat akan ada sedikit nih power clear yang kalah dan membuat akhirnya Hildanya akan satu step lebih jauh. Tapi ya bukan berarti nggak bisa juga, balik lagi Gatot Kaca pun pakai konklusif harusnya bisa lah untuk bantu clear. Ya, dan jangan lupa ya, ini early game potensial yang dari Navi miliki sangat-sangat tinggi sekali. Jadi harus dimaksimalkan, jangan sampai menuju ke arah late game karena Alterigo punya late game yang lebih bagus. Match pembuka kali ini, pembuktian antara Navi, mampukah dia bisa naik ke atas atau bahkan Alterigo mengundang Navi ke dasar klasemen. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of them. Nah, masalah dari Lui juga sih. Menurut gue Lui juga salah satu hero yang perlu banget clear bareng. Karena source skill-nya Lui cooldown di level pertamanya, sampai 4 pertama lah. Itu lama banget. Dan jangan lupa nih, ini Luo itu tinggal hero yang harus dibadanin. Jadi ini bakal jadi job desk yang sangat-sangat krusial buat Hanafi dan juga Kars. Ya. Biar nantinya X-Magic tetap bisa ngedamage tanpa harus ter-zoning out oleh pemain dari Alterigo. Yes, ini dia dengan deretan emblemnya, tapi lihat di depan sana, Washi Paul berhasil mendapatkan Little Wanderer. Tapi dengan kondisi retribution yang harus terpakai dengan saat ini bahkan kalau bisa kita saksikan, Dreams terkena damage cukup besar. Untungnya Hanafi itu nggak punya ejector. Kalau dia ada ejector dan Dreams dalam kondisi tersebut, Profesor Flicker pasti keluar. Paksa di force ya untuk flickernya. Tapi seperti yang tadi udah sempat kita perbincangkan di awal, kalau misalkan Suyo dan Jauhead ini masih terlalu dominan untuk early game-nya. Dan memang cukup merepotkan kayaknya, Lim. Tapi kekejar gak sih ini, Bre? Maksudnya pattern dari Suyonya nggak sampai sebrilian yang kita pikir juga. Diimbangi ya. Diimbangi. Dan kalau kita ngomongin soal setup nih di area EXP, GB bahkan yang sudah ada hadir duluan. Mino juga kayaknya nggak mau kalah, dia mau buru-buru untuk clear. Biar nanti Karsnya nggak jalan duluan. Karena kalau Kars sampai jalan duluan dan menuju ke area jungle, ini pasti bakal repot buat GB mengejar ketertinggalan level. Tapi lihat dalam kondisi seperti ini, lihat seluruh caster menuju ke Alterigo. All caster, mampukah Navi menapar 6 caster yang sedang bertugas hari ini? Atau sebaliknya, memang kita lihat dari dominasi ke arah Alterigo di dalam match-match terakhir. Tapi mampukah kali ini para pasukan dari tim Navi men-take over menuju ke arah Turtle? Tidak ada GB terlihat di dalam lokasi. Satu Turtle masih didapatkan dengan ejector ke arah belakang menuju ke arah seorang Nino. Revitalize telah dikeluarkan tapi Kars nampaknya hampir mendapatkan Dreams. Meanwhile di belakang sana, GB gagal untuk berdansa, gagal untuk bernyanyi dengan pianonya. Terlalu jauh juga sih tadi, ritmenya putus dan nggak bisa untuk nyalain Electrifying Beast dengan maksimal. Tapi ini jadi kerugian yang udah terbaca sih jujurnya dari awal Suyo untuk turtle pertama. Secure dengan mudah ya. Soul Saver, Retribution. Ijume juga baru mendapatkan level yang keempat, jadi agak sedikit ketinggalan dari segi stepnya. Navi menang langkah di early game. Menandakan Alterigo harus mempersiapkan diri nanti untuk 2 menit yang ke depan. Atau setidaknya bermain secara pasif ya, agar tidak ada yang namanya ganking kecil dari Navi. Karena Navi yang sekarang akan mencoba untuk mencari member dari Alterigo. Oke, kita menyaksikan pasukan dari tim Navi kali ini mencoba untuk mendapatkan satu momen kill di atas Kars. Tapi Ijume stay by position dan lihat Terrify-nya yang berhasil menutup jalan dari seorang Kars. First blood di sound point. Ijume again berhasil mendapatkan satu momentum. Jujur yang paling bagus adalah Terrify-nya. Terrify-nya adalah stop dari Hilda tersebut ketika dia masuk ke arah rumput. Oh, diversion. Dan lihat langsung ada tour and travel KP. Pertukaran yang gak adil sama sekali. Meanwhile Nino mencoba untuk menangkap Hanafi di depan sana. Para pasukan dari Navi kali ini mencoba untuk menukar belakang. Duel Trigger yang outpoint. Berhasil mendapatkan satu poin kill untuk Hanafi. Tapi nampaknya Avatar Guardian dari Nino mau tidak mau harus dia keluarkan untuk bisa survive dari jeratan tersebut. Dan ini in and out yang bagus sih. Mereka nggak over banget untuk nabrak di bagian depan. Mereka punya jalur keluarnya mereka sendiri. Tapi juga diversion yang oke menurut gua. Mereka dapetin jungle. GB yang tumbang dan itu mahal banget. Lagi-lagi ya, Luoyi dari X-Magic
menciptakan momentum yang begitu indahnya, Lim. Dan untungnya masih bisa dieksekusi dengan trade yang sangat-sangat manis sekali. GB ternyata targetnya. Jadi tentu pertukaran EXP dan juga jungle bukan pertukaran yang cukup manis. Wah, nggak baik banget sih. Sekarang malah Woshipol nih yang harusnya bisa memaksimalkan objektif karena turtle kedua sudah mulai hadir. Ya balik lagi. Turtle kedua kalau didapatkan oleh Woshipol, ini CV makin lebih semena-mena di gold lane-nya. Kenapa? Karena dari tadi kita lihat juga dominasi dari Heist itu tertinggal atas CV. Rotasi bahkan CV sudah terlebih dahulu, udah siap untuk melakukan team fight untuk turtle keduanya. Karena mereka sadar turtle kedua ini sangat penting. Dan X-Magic, kita lihat X-Magic Tour and Travel kalau berhasil momentum kayak tadi lagi, mungkin Alter Ego dia harus mikir 2 kali sih untuk pegang busnya. Tapi ini bisa di mirror sih, melihat dari pergerakannya juga. Turtle kedua, ini lumayan sayang sebetulnya. Ya, mereka membuang dominasi yang mereka lakukan dengan damage dengan seorang K. Satu bawah dua yang akhirnya gagal untuk satu point kill. Meanwhile, perpasukan dari tim Navi. Kali ini mereka mencoba untuk memberikan distraction dan Hijube kali ini menuju ke arah bottom lane yang gagal untuk mendapatkan cars. Satu buah tour and travel dari Hijube. Gagal tapi CV berhasil ditangkap oleh seorang Nino. Mundur ke arah belakang dengan ada Hatta Tata dan Sonata yang tidak bisa melakukan apapun. Dan Carson mencari 1 point kill yang sangat mahal. Tapi ditukar dengan ada 2 point kill atau tidak. Tapi 2 sandwich yang mencoba untuk dihindari oleh Hijube. Pertukarannya cuma ada 2. Jungle atau mid lane yang termakan. Dan dia memilih tadi ya untuk mengambil, ya mau nggak mau sih karena nggak nyampe juga kan tadi ke arah GB-nya. Tapi ada geraknya bagus banget sih dari Alter Ego. React-nya ya. Mereka langsung mencari keuntungan lain dan Shiver yang dalam ancaman sekarang. Oke, CV di depan sana langsung ada Purify. Dibalikin. CV! My God! Play ke bawah defensif tapi CV nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Dan kan coba melakukan covering up di atas sungai. Para pasukan dari tim Navi. Dan ini dia, X-Magic Tour and Travel berhasil mendapatkan poin ke atas Navi. Sandwich, gameplay from Navi. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kemungkinan besar akan kehilangan 2 poin kill. GB is coming. Meanwhile ke arah belakang. Lihat permainan sangat manis. Dan Alter Ego, Avatar of Guardian from Nino, berhasil menyelamatkan dirinya. Reaction yang dilakukan Woshipol atas kehilangan orange buff-nya. Pertukarannya kali ini justru malah di tangan dari Navi. Wow, nggak ada korban loh tadi hitungannya. Yes. 3 member yang tersisa, bahkan CV-nya pun yang di awal di ganking nggak tumbang sama sekali. X-Magic juga enggak. Sampai sekarang keuntungan masih dipegang Navi. Masih dipegang Navi. Plus orange-nya di tangan dari Woshipol. Ya ini keuntungan yang berlimpah banget buat Navi. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan Shive sekarang yang mencoba untuk... Oh, CV versus everybody! Oh, surprise! Sandwich Gaming berhasil membuat perpasukan dari tim Navi. Mereka membuat Heist terpojok dan hilang di tempat. A double kill from Woshipol. Cars hanya distraction semata. Perpasukan dari tim Alter Ego mereka terlalu fokus ke arah Cars. Padahal Cars itu tidak terlalu berimpact untuk kali ini. Dia hanya menjadi badan. Distraction dan bahkan dia bisa memberikan seorang CV. Sangat sakit. What a play from CV. Wow, dia tadi menghindar, dia bermain dengan jarak untuk menghindari Way of the Dragon. Dan itu works. Dreams gak bisa sama sekali tadi untuk pegang sekarang CV. Dari efek stopper, Purify ready, dan targetnya selalu ke Cars. Why Cars? Aku udah bilang, Cars ini cuma distraction. Dan para pasukan Alter Ego, KB lebih tepatnya kemakan akan perangkap tersebut. Ya karena jangan lupa ada diversion, ada Loi yang pasti akan hadir ketika Cars butuh bantuan. Dan dari tadi blind spot yang tidak dicek oleh Alter Ego benar-benar mengalami kerugian sekarang berlipat ganda dan makin lebih dalam lagi karena Navi sudah unggul secara gold 3000. Bukan hanya dari gold sih, levelnya pun terasa ya perbedaan dari GB dan juga Woshipol. Berbeda 2 level. Jauh itu. Dan jangan lupa outer turretnya udah nggak ada. Ini akan mempermudah X-Magic untuk membuka vision dengan diversion. Gua lebih ke distract sama CV-nya sih. Gua ke distract sama CV-nya. Kenapa? Kita lihat ejector karena belakang bisa menjadi poin kill utama. Itu dia, gua ke distract sama CV-nya. Kenapa? CV dia berani untuk 1 lawan 2. Dia berani untuk maju ke depan. Dia berani yang engage ketika dia tahu depannya itu ada Dreams. Dia nggak takut, Profesor. Atau jangan-jangan dia nggak takut karena di belakangnya bakal ada Loi juga kebetulan. Informasi yang didapatkan dari Loi, oke gas. Kalau misalnya X-Magic bisa cover dengan sangat cepat.
Apalagi kalau ngelihat tadi pergerakannya juga dia hindari Wolf Dragon sih. Dia mainin jarak, dia nggak punya purify tadi ketika dia maju 1 lawan 2. Iya makanya, dia mainin jarak, dia gimana caranya chrono dash-nya itu. Dan lihat, CV lagi dan lagi. Nino masuk lebih dalam dengan sahabat force damage yang bisa dibendung. Menuju ke arah James, dan bahkan poin kill bisa dapat oleh CV The Way of Dragon. Pertukaran menuju ke arah seorang Hanafi, pada partner dan Kepe. Lihat, backline sandwich. Permainan kali ini dibalikkan kembali kanan. Meanwhile Kepe menuju ke arah seorang Kars kembali. Kepe, ada Woshi Paul. Dia masih mengincar ke arah Kepe. Dan lihat Kars, para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka mencoba untuk kehilangan 1 poin kill dan Deson Nata bersama dengan Rhapsody berhasil menutup ke arah Woshi Paul. Kepe, dia harus reset sih. Dia harus reset. Targetnya tadi ada Woshi Paul, dia menuju ke arah Kars. Tapi ya kalau gue ngeliat dari guntingannya GB itu udah perfect banget. Perfect, Dia sandwichnya udah bagus. datang dari belakang 2 kill yang didapatkan. Itu satunya karena Shive loh. Oke, meanwhile di depan sana kita lihat Depan, aja di depan sana. Dan bahkan ada retribution para pasukan dari tim Navi. Kali ini Kakak untuk melakukan takeover. Tidak ada lagi damage yang bisa dikeluarkan oleh CV untuk di depan sana. Dan retribution cuma dipegang oleh tim Alter Ego. Chance-nya cukup besar. Tapi balik lagi GB. Kalau dia masih menargetkan ke arah Kars, mungkin tadi dia udah menang dengan sandwich gameplaynya. That's why tersisa Woshi Paul dan Kars. Jadi karena Kars targetnya miss target nggak masalah. Tapi kalau masih full team, masih full member dari Navi dan juga Alter Ego. Dan bisa ada chance namanya comeback di situ. Cuma 3.000 gold nih, Be. Tarikannya dari Alter Ego sih dahsyat ya. Satu momen loh, 3.000 gold dari Navi hilang. Shutdown ya, shutdown dari CV. First Lord. Mas Lord juga sebagai bonusnya pertukarannya hanya dengan Nino. Dan ngebuka ruang buat Heist sih. Karena sekarang Heistnya jadi lebih berani untuk melakukan setup. Karena dia juga udah ada Sky Pierce. Si Halberd sesaat lagi akan dia miliki karena dia udah punya Legend Sword. Dan Regular Spear harusnya sesaat lagi akan selesai. Nino juga udah selesai dengan adanya Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih pede nih untuk ngebadani CV. Oke, lihat di arah top lane. Perpasukan dari tim Navi mencoba untuk melakukan defensif terhadap turret yang dia miliki. Tapi Nino, dia tahu, dia cuma nge-distract aja. Karena tim fight-nya sesungguhnya ada di arah jungle para pasukan dari tim Navi. Oh, ada action dari belakang. Oh my god, di sana para pasukan dari tim Navi. Udah standby on position. Hijube! Lihat, dia malah mengarah menuju ke arah push yang dia tidak ada informasi kalau di sana ada para pasukan dari tim Navi. Lihat X Magic dan kawan-kawan. Ketika dia fokus tim fight di depan, Woshi Paul hampir ter-take down oleh seorang KB. Dan KB sadar, dia udah gak bisa bermain dari depan. Dia akan bermain dengan ada sandwich gaming. Tapi lihat Kars, one by one situation dengan KB. Udah mulai sakit, tapi jangan lupakan itu perangkap. Itu perangkap, jangan mereka pernah lupakan kalau Kars itu bukan perangkap. Kars ini perangkap, Profesor. Pasti sih, ada diversion. Dan tarikan goldnya bener-bener udah langsung swing ke Alter Ego nih sekarang. Oke, lihat di depan sana, Ejector! Menuju ke arah sosok seorang Nino, udah dibakar begitu saja, instant kill! Surprise! Nino sekalipun, Avatar of Guardian gak bisa keluar sama sekali. True damage magical yang tidak bisa dibendung membuat para pasukan dari tim Navi. Kalian mendapatkan keuntungan dan lihat KB. Where are you going, KB? Nowhere to run. Asli ini Alter Ego punya masalah sama diversion sih. Mereka nggak aware banget sama rumput manapun yang dari tadi dituju oleh X-Magic. Entah dari X-Magic yang memang sudah sangat-sangat hafal dengan pergerakan Alter Ego, atau Alter Ego-nya nggak aware, Be. Alter Ego nggak concern sama push. Seperti yang sudah kita sempat sampaikan, mereka harus concern terhadap push. Scanning makronya bagus ya dari X-Magic ya. Dia tahu gitu loh, dimana blind spot yang dari tadi Alter Ego bener-bener nggak duga. Dan selalu mengincar lini belakang, karena outer turret dari awal Alter Ego tuh sudah dihancurkan dengan cepat. Sehingga sekarang Navi memiliki keuntungan setup ke arah Lord terlebih dahulu. Dan gak cuma itu, ingat, Navi itu bisa melakukan flank tiba-tiba dengan menggunakan diversion. Jadi tidak ada yang namanya far lane atau lane jauh yang aman dari Navi. Karena sekarang goldnya ditarik kembali, 1.200 gold walaupun mungkin tidak begitu jauh. Tapi untuk CV sendirian ini udah punya damage yang lumayan tinggi. West mereka menuju ke arah Kars, kembali lagi menjadi target utama mereka. Dan bakal lihat Kars yang banget selamat! Flickernya cukup banyak terbuat dan bahkan dijepit sandwich gaming para pasukan dari tim Navi berhasil mendapatkan high shutdown. Padahal tercari dan mereka lihat berhasil mendapatkan CV. Damage yang cukup besar diberikan oleh seorang KB. KB targetnya menuju ke belakang X-Magic. Double kill. Dibalaskan kembali dan Woshi Paul. Mereka punya kuasa atas Lord yang mereka miliki. Dan KB membuktikan kalau permainan targeting dia kali ini udah mulai langsung improve di dalam in-game. Switch yang sangat cepat. Ya pertukaran antar Hais dan juga IV tadi berat untuk Navi. Karena masih ada GB yang memang bisa ngedamage juga. Dan Lord langsung dieksekusi. Oke.
Kas sudah mulai menunjukkan batang hidung di depan sana dari seorang KB. Tapi nampaknya KB tetap tidak akan peduli, dia akan tetap tenang di depan sana dengan power retribution. Wasipol terhambat oleh seorang Nino. Kas menjadi korban pertama. Dan ingat, ketika Kas tumbang, gak ada distraction di depan sana. Iya, terlalu overcommit sih gue melihatnya, kayak mereka coba untuk eksekusi tadi, untuk nge-steal dari Lord ya. Tapi chance mereka kecil karena Wasipol masih jauh. Balik lagi ke job desk nggak sih, Lim? Udah 2 kali Wasipol telat jalan ketika ada objektif. Yang pertama adalah ketika ada turtle yang kedua, dan yang kedua adalah di Lord barusan. Lord yang kedua juga. Sehingga membuat swing goal dari Alter Ego jauh lebih ekstrim sekarang, Lim. 2000. Comeback-nya ini 5000 loh kalau boleh di total. Makanya gue berpikir tadi kalau memang Wasipolnya hadir ya, itu bisa jadi kesempatan loh. Untuk, ya kita tahu lah dari Suyo sendiri kan, Soul Saver Retribution lawan Joy, yang harusnya memang Soul Saver akan lebih nyaman lah untuk ngelasin. Lebih mudah juga ya, kalkulasinya udah tinggal di angka 3000 atau 3500. Soul Saver Retribution pasti dapat. Gue suka banget sih permainan dari CV yang berani seperti ini. Ini gold laner berani yang benar-benar dia bermain dengan strategic plan dia adalah point kill. Targetingnya bagus dia. Dia percaya sih sama timnya J. Jadi kayak dia ngebait di depan pun dia yakin ada diversion nanti yang akan nge-backup. Dan dia juga jago mainin range-nya sih, itu yang gue rasa. Oke, lihat dia ada top lane terpasca dari tim Navi, mereka harus mempertahankan best turret mereka. Nino, distraction semata, Wood sudah mulai masuk, terpasukan dari tim Navi. Kali ini mereka akan coba mundur ke arah belakang. Dari KB masih belum terlihat di dalam map. Nino dan juga kawan-kawan tidak mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke dalam turret best yang dimiliki dari tim Navi. Mereka pengen coba untuk menyisir di 2 lane. Karena akan ada staking terhadap super minion di arah bottom lane. Berpuas dengan satu best turret nih yang baru hancur sampai saat ini, tapi karena masih ada super minion dicoba Dan lagi. lihat tidak masalah Drips, tidak mau terlalu terburu-buru, fokus ke belakang Poki Davis dilihat, tapi lihat Nino menerkan ini gagal. Poki Davis yang seharusnya ditahan dari tim Alter Ego, malah sebaliknya Nino langsung tenggelam kali ini. Bahkan kelihatan banget sih memang dengan defensifnya. Sebetulnya kalau ngomongin high ground nggak terlalu kuat juga dari Navi. Tapi seenggaknya mereka punya duality yang bisa untuk nahan. Oh, Hijume hampir saja bisa termakan kali itu posisinya. Dan untung aja informasi yang didapatkan oleh Hijume adalah tidak adanya X-Magic Tour and Travel dalam waktu dekat. Untungnya juga nggak terlalu komit ya tadi dari Alter Ego. Mereka langsung bisa engage semuanya. Nino tumbang, ya udah mereka sabar terlebih dahulu. Ini yang mungkin aku perlu note sekali dari Alter Ego ya. Ketika ada satu member mereka yang tumbang, ya mereka harusnya reset dulu gitu loh. Jangan terlalu dalam melakukan sebuah pressure atau invade. Karena Profesor, kalau satu member dari Alter Ego ini harus ditahan dulu, karena kita sadar Alter Ego ini mereka power dengan team fight-nya. Oh ya. Jadi kalau kekurangan satu aja membernya, itu akan membuat team fight mereka pincang. Mereka solid sekali ya. Untuk tetap menunggu bagaimana salah satu member mereka untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Dan Kars menerima banyak sekali Wishing Lantern yang diberikan dari GB. Dan harus lebih berhati-hati buat Kars. Jujur gue tadi ngeliat Ae nge-push udah takut pasifnya nyala aja sih jujurnya. Iya makanya. Dipaksa ya. Dipaksa. Cuman ya mereka sekarang udah punya remnya sih. Mereka udah tahu batasnya. Mungkin dampak dari coach juga. Tapi lihat Drips, stay by. Lihat, mata di arah Drips. Dia akan team fight menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan kali ini pertanyaannya, mereka akan komit atau makan menuju ke arah team fight? Ada vision yang dibuka kali ini Kas menjadi mata dari Navi. Tapi ini diversion play. Oke. Kelihatan? Terlihat Drips memberikan informasi dari arah pelaksana Ejek kali ini terpisah menjadi belah 2. Permasukan dari tim Navi terpecah dan Nino fokus ke arah X-Magic. KB is coming! KB! Dia gak peduli apapun terjadi karena X-Magic target utama mereka membuat permasukan dari tim Navi gak punya physical damage. Dan si pun gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Wasipol termakan dengan instan. Lihat, pasukan dari tim Navi terbelah 2. Kali ini para pasukan dari tim Alter Ego bebas untuk bisa mendapatkan Lord yang mereka inginkan. Ketika Nino flanking, dia berada di depan sana. GB dengan sigap melakukan cover. Target mereka utamanya adalah X-Magic. Dan ketika X-Magic kelar, tenggelam depan sana dengan flicker yang sudah keluar Profesor. Lihat, gak ada power dobrak dari Navi. Perfect team fight dari Alter Ego ya. Dan bahkan Lordnya ditahan terlebih dahulu untuk evolve. Pas banget menit 18. Keuntungan yang berlipat ganda nih Lim untuk sekarang. Lord free ya, gak ada kontes sama sekali. Ya memang sebenarnya Navi yang ngebuka dengan diversionnya. Tapi karena visionnya udah diterima, hanya ada Dreams. Pilihan yang berat sih, kalau seandainya mereka makan Dreams pun tadi, itu gak bakal bisa. Dreamsnya akan tetap selamat.
Iya. Jadi mereka akan coba kabur dan X-Magic ini memang target terempuk sampai saat ini. Belum ada Winter bahkan. Iya. Dan kalaupun mereka batalkan diversionnya tadi, mereka dari top lane dan abis show. Iya. Jadi lama banget untuk menuju ke area dari Lord dan itu bakal jadi Lord yang gratis untuk Alter Ego walaupun nggak evolve ya. Ya, walaupun tadi Dreams bisa cabut seperti kata yang diberitahukan oleh Lim, kabur. Tapi menurut gua makan Dreams gak ada masalah dan dia keluar spell flickernya tuh gak masalah juga Lim. Dibandingkan harus seperti tadi. Mungkin Tapi kayaknya kurang pertimbangannya damage. jadi rata Ji, maksud gue. Tumbang Iya. belum pasti, tapi source damage mereka habis dan GB-nya akan menari-nari. Nah, GB-nya udah pasti menarik karena kita lihat Nino-nya. Dia komit banget ke X-Magic. Dia jalan kaki di depan situ loh. Dia benar-benar Zoning banget. dia benar-benar zoningnya nempel tembok, gak peduli gimana caranya X-Magic gak bisa gerak. Tapi lihat dengan adanya cold shield diberikan, Drift ke belakang, target utama menuju ke arah sosok terjauh, dan apa terkekian. Zoning out diberikan, Immortality di sana masih bisa bertahan, tapi nampaknya satu point kill dari Hanafi. Tidak bisa memberikan ejector lagi. Berpasukan dari tim Navi, mereka bebas di depan belakang X-Magic. Kali ini hampir tumbang dengan dari GB. Fokus ke arah base turret dengan adanya Hais. Dapat satu point kill dan ini bencana. Navi hampir saja kali ini mereka termakan. Hais masih dengan Immortalnya melakukan distraction bersama dengan XPG. Fokus ke arah base turret dan Alter Ego menunjukkan taringnya. Sisi lain Alter Ego yang tajam, barbar dan mengganas. Akhirnya muncul kembali ke lane of down. Zoning out yang dilakukan oleh Nino membuat X-Magic tidak berkutik sama sekali. Dan itulah yang memang ditunggu-tunggu Alter Ego yang sekarang sudah punya rem. Finishing touch yang akhirnya indah dari Alter Ego. Awalnya kita kira ada sebuah keblunderan yang terjadi tapi mereka disengage. Ya. Mereka keluar dari zona map river. Mereka tahu bahwa sungai adalah tempat yang berbahaya bagi Luoyi. Sehingga akhirnya mereka mundur semuanya dan melakukan setup ulang. Alter Ego sudah memiliki rem, tapi rem tersebut harus digunakan di setiap game. Agar untuk bisa menciptakan endgame, Alter Ego tidak kesulitan kembali. Kalau nggak ngerem berarti minyak remnya habis servis. Atau nggak panas, Kampas, butuh ya angin. dong. Bener. Tapi gue suka banget sama permainan Nino kali ini. Nino dibilang sabar enggak? Lu yang Dibilang sabar, barbar juga enggak? Berarti kalau sabar-sabar lu yang sabar, barbar lu yang barbar berarti kan. Ini benar-benar gue suka banget. Kenapa? Dia nggak peduli. Dia punya tugas untuk ngebuat jalur buat GB. Dia buka semua jalan, dia buka buka vision. semua opportunity. Gimana caranya GB itu bisa dapetin ritme ke arah belakang, tempo bermain ke arah belakang, dan targeting ke arah X-Magic. Ya, ritme joy ya. Ritme joy-nya. Rhythm of joy. Dan emang salah satu celahnya cuma bisa dibuka sama Nino doang. Karena Nino. Dreams posisinya baru punya immortality. Dan tadi udah sempat pecah juga kan kebetulan dalam team fight. Jadi kayak nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ketika ada Lord Evo, dia udah fokusnya untuk ngebuka team fight aja. Kita lihat juga, dimana kali ini